Bab 80. Diunggah oleh baca suara. 80 yang terpilih. Point of view CLIREBLADEHEART. Aku memegangi Curtis, menggenggam tanganku di atas mulutnya dengan putus asa. Visi saya kabur saat air mata terus mengalir dan mengalir di pipiku. Kami tidak bisa. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Anggota komite disiplin bertugas menjaga keamanan dan ketertiban dalam Akademi Sirus. Saya dipilih sendiri oleh Direktur Gutski sendiri untuk melakukan tugas vital ini, dan dengan pengecualian Arthur, saya ditugaskan tugas memilih anggota dan memimpin mereka. Saya adalah pemimpin mereka, namun saya telah membiarkan semua ini terjadi. Saya membiarkan mata-mata. Saya tidak tahu fakta bahwa semua gerakan kami bocor ke musuh. Saya bertanggung jawab atas keadaan di mana Theodore berada sekarang. Bahkan jika dia berhasil keluar dari hidup ini, dia tidak akan pernah bisa berjalan dengan dua kakinya sendiri lagi. Saya bertanggung jawab atas Ferit yang ditangkap. Saya bertanggung jawab atas kematian Doradrea Oreguard. Aku seharusnya memperhatikan bagaimana kelompok radikal itu tahu tentang setiap gerakan kami dan dengan mudah melewati kami di setiap kesempatan. Saya kira secara tidak sadar, saya percaya bahwa anggota tim saya, tanpa ragu, akan setia. Karena asumsi naif saya, kami adalah yang pertama diserang. Itu terjadi semalam, ketika cahaya fajar yang lembut dan redup mengintip dari cakrawala. Kami telah sibuk mempersiapkan pertempuran skala penuh yang akan datang pada akhirnya, menyelesaikan rencana evakuasi darurat setelah membangun rumah darurat-darurat dari ruang bawah tanah dan ruang kelas lama bagi siswa untuk membarikade diri. Kami semua sepakat bahwa ini mungkin sedikit berlebihan, tetapi saya sekarang menyadari bahwa itu bahkan tidak cukup. Gelisah, semua orang telah memutuskan untuk mengeluarkan tenaga dengan latihan. Itu adalah ide Kai. Dia menyarankan agar kami memperbesar area penghalang pelatihan sehingga semua orang bisa berlatih tanpa siswa, yang semuanya gelisah dari kejadian baru-baru ini, dikejutkan oleh suara mantra dan senjata yang bertabrakan. Kami belum pernah memperbesar penghalang latihan sebelumnya, tetapi bagaimanapun, saya tidak menemukan kesalahan dengan sarannya, jadi saya membiarkan Kai mengawasi penghalang sementara kami semua berlatih di dalamnya. Ketika penghalang terbentuk, dibutuhkan kilau kemerahan yang biasanya tidak pernah muncul. Berpikir kembali, penghalang pelatihan yang didirikan Kai dengan menggunakan artefak adalah versi mini dari kandang yang sekarang mengelilingi seluruh akademi. Saat itulah kami diserang. Kai membiarkan mereka masuk, sesederhana itu. Bajingan licik itu adalah orang yang memberikan semua rencana kami kepada kelompok radikal sambil memberi kami informasi palsu. Tangan Kai penuh untuk menjaga penghalang agar tidak ada orang di luar yang bisa mendengar suara pertempuran. Kami kalah jumlah 3-1 namun kami berada di ambang kemenangan. Penyihir kelompok radikal itu kuat, tetapi anggota tim saya lebih kuat. Kami akan membebaskan diri dan memperingatkan sekolah. Tetapi dia harus muncul. Begitu dia melangkah ke penghalang, keuntungan apapun yang kita miliki telah menghilang. Aku hanya tidak percaya dia menjadi bagian dari ini, tidak, aku bohong. Sangat mungkin baginya untuk menjadi bagian dari ini. Apa yang saya tidak percaya adalah bahwa itu sebenarnya dia. Dia seorang diri membalikkan arus. Dia adalah penyihir yang berbakat sebelumnya dan jika bukan karena kepribadiannya yang bengkok dan sombong, aku pasti ingin dia bergabung dengan komite disiplin. Dia berbakat, tetapi banyak terobosannya datang dari penggunaan eliksir dan obat-obatan sintetis lain yang terlalu banyak yang akan menghasilkan konsekuensi yang mengerikan nantinya. Bagaimanapun, ini adalah rumor. Iklan. Tapi dia ada di level lain. Fluktuasi mana di sekelilingnya sebanding dengan yang terjadi pada profesor, tidak, di luar mereka. Itu aneh. Mana yang melimpah di sekitarnya tidak menentu, hampir kacau, ada begitu banyak mana yang secara paksa dihasilkan sehingga meluap. Saya tidak yakin apakah itu penyebabnya, tetapi bahkan warna kulit dan rambutnya berubah warna. Jumlah mana itu tidak alami untuk seseorang yang hampir tidak mencapai usia yang kebanyakan manusia mulai bangun. Ini mengingatkan saya pada Arthur, dia mungkin bahkan lebih kuat darinya saat ini. Namun, aku tahu pasti bahwa apapun yang membawanya ke keadaan ini bukanlah sesuatu yang alami. Tak perlu dikatakan, kami tidak cocok untuknya. Chanless casting, multicasting, well mana yang tak ada habisnya, bahkan jika dia sendirian, aku merasa dia bisa menahan kita semua bersama-sama. Bagaimana mungkin dia menjadi sekuat ini? Adalah pikiran gigih yang terus mengalir di benakku, menusuk ke arahku. Kamu menyebut dirimu sendiri siswa dari akademi ini. Dari semua orang, aku akan menganggap harga dirimu tidak akan membiarkanmu menjadi anjing dari kelompok teroris gila, Lukas, aku meludah dengan jijik. Aku sekarang melihat bahwa aku salah. Aku bisa melihat bahwa aku telah memukul saraf ketika ekspresi sombongnya menjadi gelap, tetapi sebelum dia menjadi sembrono seperti yang kuharapkan, Kai turun tangan. Lukas, dia ingin ini dilakukan dengan cepat dan bersih. Jangan lupa misinya, Augmenter dengan mata sipit itu berkata dengan singkat, wajahnya tegang dalam konsentrasi karena berusaha menjaga penghalang tetap tinggi. Kai telah mengabaikan teriakan kebencian berulang-ulang kami untuk alasan pengkhianatannya, hanya membuka mulutnya untuk menjaga Lukas tetap terkendali. Pada titik ini, mustahil untuk keluar dengan mencoba mengalahkannya, tujuan kami adalah menciptakan celah di penghalang. Saat bertarung,
Kami dengan sengaja mengarahkan mantra kami di tempat yang sama tanpa mereka sadari, tapi penghalang itu jauh lebih kuat dari yang kami perkirakan. Setelah mengalahkan mereka bertiga, Ferit adalah orang pertama yang ditangkap dan ditarik pergi oleh anggota kelompok radikal lainnya, tetapi pada saat itu, kami berhasil membuat celah pada permukaan penghalang, celah yang cukup besar bagi kami untuk masuk. Tapi tidak semua dari kita bisa melarikan diri. Lewat giginya yang menggertak, kami harus meninggalkan Doradrea, bersama Ferit, yang cukup lama menahan kelompok radikal itu untuk melarikan diri. Rasanya tidak seperti kami melarikan diri, tidak, rasanya seperti kami dilepaskan. Aku masih ingat dengan jelas senyum menyeringai di wajah Lukas ketika dia berdiri di sana, menatapku seperti serangga yang dilepaskannya karena dia tidak ingin menyusahkan dirinya sendiri dengan kekacauan itu. Pada saat kami berhasil keluar, sudah terlambat. Pertempuran kami memakan waktu, dan selama waktu itu, Akademi sudah dikurung di dalam kandang dan sedang diserang oleh kelompok radikal dan binatang buas mana. Direktur Cynthia belum kembali dan pada saat kami menemukan beberapa anggota Dewan Siswa, mereka telah diserang juga, walaupun mereka tampaknya dalam kondisi yang lebih baik daripada kami. Clive tampak sangat berterima kasih karena Presiden Dewan Siswa masih belum kembali dari perjalanannya. Sekretaris Dewan Siswa, Lilia, saya percaya, bertanya kepada saya dengan cemas apakah Arthur baik-baik saja, dan merasa lega mengetahui dia tidak berada di dalam akademi. Itu sangat melemahkan semangat kami karena beberapa siswa yang kami berusaha keras untuk perjuangkan hanya menyerah dan memihak musuh. Tapi saya tidak bisa menyalahkan mereka. Adalah kami yang gagal dalam pekerjaan kami untuk melindungi mereka. Tolong, Curtis, tolong, aku terus memohon, tersedak Ishak. Tolong, berhenti, kamu tidak bisa, aku menggigit bibir bawahku. Tolong. Curtis meronta-ronta menetap, tapi aku masih bisa merasakannya gemetar karena marah. Saya melepaskan tangan saya dari mulutnya dan memperhatikan ada darah, itu Curtis. Dia menggigit bibirnya begitu keras, dia menggigitnya. Aku akan membunuhnya, aku mendengar Curtis bergumam, suaranya bergetar. Curtis, tolong, tunggu saja, aku tidak bisa membuatmu keluar seperti Theodore. Kami tidak bisa kehilanganmu juga. Aku berusaha mempertahankan nada tegas ketika aku berbicara, tetapi aku tidak terdengar meyakinkan bahkan untuk diriku sendiri. Tunggu, apakah kita seharusnya menunggu sementara kita membiarkannya membunuh Theodore dan Ferit? Hah, seperti bagaimana dia membunuh Doradrea? Dia meludah dengan suara menggeram, suaranya bernada rendah dan hening. Dadaku mengerut karena racun dalam kata-kata Curtis, tetapi sebelum aku bisa mengatakan apapun, suara tajam menghentikanku. Curtis memegangi pipi kirinya, tertegun. Mata Katin merah dan bengkak, bulu matanya yang panjang masih basah oleh air mata. Ekspresinya adalah simpul kesedihan dan frustrasi. Ekspresinya yang biasa tanpa ekspresi tidak terlihat. Tangannya masih terangkat di depannya dari tempat dia baru saja menamparkan kakaknya. Pemogokan itu tidak keras, juga tidak sekuat itu, tapi aku bisa tahu dari ekspresi Curtis bahwa cahaya yang ditampar dari saudara perempuannya menghantam lebih dalam dan lebih keras daripada yang bisa dilakukan oleh Gada. Saudaraku, kita perlu memikirkan cara menyelamatkan mereka. Kita perlu membuat rencana untuk melindungi semua orang di sini. Kita perlu menghentikan monster itu, tetapi kita tidak bisa melakukan itu jika kamu seperti ini. Atau jika kamu sudah mati. Tatapan Katin tak henti-hentinya, setiap kata dia menembus bukan hanya Curtis, tetapi juga melalui aku. Dia benar, kami harus bertindak bersama. Kami perlu memikirkan rencana. Aku melihat ke sekeliling kerumunan di depan menara lonceng dan di belakang kami, memikirkan cara untuk melarikan diri ke kamar Direktur Cynthia untuk melihat apakah ada sesuatu yang bisa membantu kami di sana, tetapi sosok berjubah berjaga-jaga sementara binatang buas tegang, siap menerkam siapapun yang mencoba kabur. Saat itulah mereka mengeluarkan tawanan, dan saat itulah, aku melihat Ferit diseret keluar, dipukuli dan tidak sadarkan diri. Ketika semua orang menatap dengan serius sementara deretan sosok berjubah, masing-masing memegang tahanan masing-masing, diam-diam berjalan keluar, butuh beberapa detik dari jarak ini untuk menyadari bahwa salah satu dari mereka adalah Presiden Dewan Siswa. ELIJAH Knight's Point of View. Adegan itu dimainkan dalam gerak lambat bagiku. Aku menggosok mataku hanya untuk memastikan, tetapi tidak peduli berapa kali aku menggosok dan berkedip, sosoknya tidak akan berubah. Sementara acak-acakan dan kusut dengan tanah dan darah, tidak ada yang salah dengan rambut gunmetal yang berbeda. Pikiranku berpacu ketika sebagian diriku bergulat untuk mencari tahu apa yang telah terjadi dan bagaimana dia muncul di sini sementara bagian diriku yang lain masih dalam penyangkalan, dia seharusnya tidak berada di sini. Dia seharusnya bersama Arthur. Bisikan dan gumaman mulai meledak begitu para mahasiswa dan anggota fakultas sama-sama menyadari bahwa salah satu tahanan adalah Presiden Dewan Siswa dan yang lainnya anggota Komite Disiplin. Dranif melambaikan tangannya dengan teatrikal agar kami tenang sebelum melanjutkan. Aku yakin kalian semua hanya ingin tahu apa yang sedang terjadi, tetapi sebelum aku menjelaskan, aku ingin memperkenalkan diri. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan meluruskan jubahnya, menyisir rambutnya ke belakang dengan jari-jarinya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya pergi oleh Dranif. Dia membuat jeda dramatis, seolah mengharapkan tepuk tangan meriah. Ketika tidak ada yang terjadi, dia hanya mengangkat bahu dan melanjutkan. Aku tahu bahwa pada saat ini,
kalian mungkin melihatku sebagai orang jahat. Aku tidak akan terkejut, bagaimana dengan serangan dan kematiannya, tapi aku jamin, aku di pihakmu. Pernyataan konyol itu menyebabkan kegemparan, karena cemoohan dan teriakan bergema melalui kerumunan. Diam. Suaranya tidak mungkin lebih keras daripada geraman rendah, tetapi beban dari satu kata itu dan tekanan segera setelah itu membekukan kerumunan menjadi bisu. Seperti yang kukatakan, namaku Dranif dan aku datang untuk menyelamatkan kalian semua. Dranif merentangkan tangannya dengan cara muluk, jubahnya berkibar dari angin, membuatnya terlihat sangat mengesankan. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun, terlalu takut dengan apa yang mungkin dia lakukan, kita semua hanya menunggunya untuk terus berbicara. Kamu tahu, aku berasal dari negeri yang jauh. Tanah yang jauh ini adalah tempat yang kejam, kejam bagi yang lemah. Ya, aku berbicara tentang kalian semua. Mereka yang berkumpul di sini dianggap sebagai elit, yang latar belakang dan potensinya membuatmu masa depan benua ini, tapi dari tempat asalku, kalian. Apakah, sederhananya, sampah? Kata-kata terakhir Dranif dilontarkan dalam staccato yang mengejek. Yang sedang berkata, aku telah melakukan perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan ini untuk mempersiapkan mereka yang aku anggap layak sehingga ketika tuanku menjadi penguasa baru benua ini, kalian akan memiliki tempat di kerajaannya dan tidak akan dibuang seperti sampah yang kamu miliki saat ini adalah. Petik 2. Aku melirik ke belakang untuk melihat semua orang hanya melihat sekeliling, bingung. Dengan ekspresi pada beberapa wajah mereka, mereka tampak tidak percaya. Bukan hanya terkejut, tetapi mereka dengan tulus tampak seperti mereka menganggap semua ini adalah lelucon besar. Kepada mereka yang berdiri di hadapanku hari ini, selamat karena menjadi orang-orang yang dipilih untuk menjadi pion terhormat penguasa baru benua ini. Lukia, melangkah maju dan tunjukkan kepada mereka sekilas kekuatan baru yang baru saja kamu dapatkan. Lukia. Tidak, itu tidak mungkin. Sosok yang memegangi rambut Tes melangkah maju, menyeretnya bersamanya. Aku menggigit bibirku, berjuang untuk tetap tenang. Di bawah tudungnya, dia tampaknya mencari seseorang sebelum dia berhenti, aku bisa merasakan matanya menatapku. Aku berdiri terpaku ketika dia melepas tudung jubahnya. Mengonfirmasi kecurigaanku, ternyata itu adalah Lukas Wikes. Matanya tampak tertawa ketika dia terus menatapku. Perlahan, ujung bibirnya melengkung ketika dia menarik rambut Tesia, cukup sehingga lehernya berada di samping wajahnya. Tatapannya yang mengejek tidak pernah meninggalkan kepalaku saat Lukas menggerakkan lidahnya perlahan-lahan. Dengan kencang naikkan lehernya ke telinganya, hanya untuk berhenti dan mengedipkan matanya ke arahku. Segala macam penghalang yang mengendalikan amarahku lenyap pada saat itu, membuatku cukup kewarasan untuk mengutuk. Lukas, kamu anak laki-laki. Bagaimana Anda berani? Visi saya memerah ketika pikiran saya mulai mati rasa. Tiba-tiba, seolah-olah suatu kekuatan dari dalam mendorong kesadaran saya keluar, tubuh saya merasa seolah itu bukan milik saya lagi. Seperti aku adalah orang yang sama sekali berbeda hanya mengamati tubuhku dari belakang. Bunuh. Sebuah suara menggema di kepalaku. Saya belum pernah merasakan sensasi seperti ini sebelumnya, tetapi saya tahu bahwa apapun yang mengendalikan tubuh saya tahu bagaimana menggunakan kekuatan saya lebih baik daripada yang saya bisa sendiri. Bunuh. Petik 2. Perasaan aneh yang saya tahu tidak normal. Rasanya seperti monster yang aku coba untuk tetap terkunci telah berpindah tempat bersamaku. Visi saya terdistorsi dan terus berdenyut dari apa yang saya anggap adrenalin. Saya tidak bisa mendengar apapun selain detak jantung saya. Tubuhku seperti cangkang yang dikendalikan seperti boneka oleh seseorang yang bukan aku. Bunuh. Suara itu semakin kuat. Apa yang terjadi padaku? Paku hitam pecah dari bumi di sekitarku, melukai beberapa siswa yang tidak bisa bergerak cukup cepat. Saya merasa perlu setidaknya meminta maaf tetapi tubuh saya terpaku pada Lukas. Bunuh, bunuh, bunuh. Pikiranku merasa seperti akan terbelah dari rasa sakit. Aku berjalan agak goyah ke arah orang yang tidak tahu berterima kasih yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata kotor. Ketika saya mendekati penghalang, saya khawatir apakah tubuh saya akan dapat menerobos, tetapi ternyata itu menjadi kekhawatiran yang tidak perlu. Semacam plasma hitam tiba-tiba menelan tangan saya dan ketika tubuh saya membenturkannya ke penghalang, plasma hitam perlahan-lahan mulai melarutkan penghalang semudah mentega cair. Aku bisa melihat ekspresi terkejut di wajah Lukas, tetapi ekspresi di wajah Dranif jauh lebih tak terduga. Ekspresinya memucat, memutar dan memutarbalikkan sehingga aku hanya bisa merasa takut. Dia mengulurkan tangannya dengan tenang, seolah berusaha menenangkanku. Pada saat itu, lusinan monster mana semuanya bermunculan untuk menyerangku, tapi itu sia-sia. Dijentikan pergelangan tanganku, paku-paku hitam melesat dari tanah, menusuk binatang buas mana yang berubah warna di pertengahan lompatan. Apakah ini aku? Saya belum pernah melihat sihir seperti ini sebelumnya. Itu tidak wajar, hampir seperti kejahatan. Seperti itu adalah kekuatan yang dimaksudkan hanya untuk membunuh dan menghancurkan. Tubuhku mengabaikan binatang mana yang mati dan perlahan mendekat ke arah Lukas, yang sekarang kehilangan ekspresinya yang bingung, digantikan oleh alis berkerut dan sedikit gelisah di matanya. Sosok berjubah lainnya dengan tegas melepaskan cengkeraman mereka dari tahanan mereka dan akan secara bersama-sama bergegas ke arahku, tetapi karena suatu alasan, Dranif menghentikan mereka. Aku tidak bisa mendengar apa yang dia katakan,
tetapi Dranif tampaknya hampir memohon ketika tangannya terus-menerus memberi harapan untuk menenangkanku. Tiba-tiba, rasa sakit tajam yang menyengat saya seperti pisau yang terbakar membuat tubuh saya menjadi kaku. Saya tidak tahu bagaimana saya tahu ini, tetapi rasanya seperti tubuh saya mencapai batasnya. Tidak, belum. Aku tahu aku tidak bisa mengendalikan tubuhku, tetapi pada titik ini, aku sangat ingin tubuhku setidaknya untuk membunuh Lukas seperti yang telah direncanakan. Tubuh saya mulai terhuyung-huyung, setiap langkah sepertinya perlahan menjadi lebih tidak stabil. Hampir. Tubuhku mengangkat tangannya dan lonjakan hitam melesat ke arah Lukas. Lonjakan yang kelihatannya setidaknya sebatas lengan tidak bisa membunuh Lukas seperti yang kuharapkan, tetapi kecepatannya cukup cepat ke titik di mana Lukas tidak bisa sepenuhnya menghindari proyektil. Lukas mundur dari kekuatan pukulan dan aku hampir tidak bisa melihat lonjakan hitam mencuat dari bahu kanannya. Satu lagi. Visi saya redup dan tubuh saya diam, saya sepertinya kehilangan kesadaran. Aku memandang Dranif sekali lagi, yang sekarang tampak lebih bingung, dan sebelum kesadaranku sepenuhnya memudar ke dalam kegelapan, kupikir aku melihatnya. Saya mungkin baru saja berhalusinasi, tetapi saya pikir saya melihat teman saya. Saya pikir saya melihat Arthur, tetapi itu mungkin hanya angan-angan saya.